ya, tapi kita sudah beruntung ya, sejak Imlek sampai sekarang baru panas. Di tempat lain sudah berbulan-bulan loh, ya. Jadi kita bersyukur ya. Panas dikit juga, cahaya matahari juga bagus ya. Untuk dijemur jam 10 ya, jangan 10 jam. 10 jam nanti jadinya jadi orang Afrika ya. Iya, ikan asin. Ya benar ya, sekarang sebentar aja udah kayaknya wah mau jadi ikan asin ya. Gitu ya. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih masih mau mengundang saya yang pengetahuannya sangat sedikit untuk sharing gitu ya. Jadi ini kongko-kongko ya. Kongko itu apa? Ngobrol. Nah, tapi kalau kita bahas kong itu percakapan ya. Ko itu cerita. Nah, jadi kongko berarti sudah datang untuk bercerita, benar nggak? Nggak lah, itu kongko itu ngobrol gitu ya. Malam ini masih ada teman yang belum datang? Ya, jadi kita kongko dulu ya sebelum masuk ke topik hari ini. Suhu ya, bulan lalu. Nah, sudah sebulan lebih ya, ini sudah Agustus ya, akhir Juni suhu ada ini ya, red untuk anak SD ya. Siapa yang anaknya ada ikut? Kenapa? Dia punya anak ya? Nggak ada yang ikut ya. Jadi ini bukan lagi promosi ya, ini kan kongko ya, bukan lagi promosi. Jadi seperti biasa ya, kira-kira 70-80 anak yang ikut gitu ya. Nah, anak-anak itu biasanya kita hari pertama kita ajarin namaskara. Tahu namaskara? Terus pakai hijing, tahu hijing? Maaf, minum dulu ya. Nah, tahu cara namaskara Mahayana? Kucu tahu? Pernah lihat? Pernah. Ada beda dikit ya sama yang Theravada, benar? Nah, yang Tibetan? Tibetan? Ya, sampai tengkurap. Pernah lihat anjalinya di atas kepala, gitu ya? Nah, jadi semuanya namaskara itu adalah perwujudan rasa hormat yang paling tinggi terhadap seseorang. Ya. Jadi kalau di dalam Mandarin namanya Wuti Tauti. Jadi 5 organ tubuh, 5 titik dari tubuh kita menyentuh bumi. Ya. Terus kepala kita, di antara organ tubuh kita mana yang paling berharga? Kepala ya, kening kita paling berharga. Kita menyentuh kaki Buddha ya. Biasa kaki kan kita anggap paling kotor ya. Nah, kepala kita ya menyentuh kaki Buddha. Tangan kita kalau di Mahayana bukan pai bangunnya, pai masih membuka tangan menyambut kaki Buddha atau menyambut Dharma Buddha, baru diterima, tutup, baru bangun ya. Jadi saya sangat suka painya, caranya Mahayana tidak terlalu sulit sampai tengkurap dan juga indah dan juga sangat saya rasakan wah ada gini menerima kakinya gitu ya. Nah, itu caranya masing-masing, tapi bagaimanapun di mana-mana berlaku ya, selagi Buddhis pai cara apa aja boleh ya. Jangan bilang aku takut ke wihara Mahayana karena saya tidak tahu cara painya gitu ya, enggak usah begitu. Karena
Kita pai cara Theravada juga sama. Uti Thoti. Jadi U itu 5 ya. Uti 5 dari organ tubuh anggota tubuh kita. Thoti menyentuh bumi. Gitu ya. Jadi hormat yang paling tinggi. Ya. Nah, biasanya masih ada lagi caranya mengelilingi Buddha atau stupa 3 kali. Itu hormat yang paling tinggi juga. Nah, jadi di dalam red itu yang kita namakan Ehipasika Dharma ya, untuk junior. Jadi di situ anak-anak pertama hari kita ajarkan untuk bernamaskara, pakai haijing. Terus kita ajak keliling semua altar mengenal para bodhisattva, gitu ya. Nah, hari kedua juga kita sorenya kita kasih anak-anak untuk menulis kesan-pesan. Jadi ini bukan promosi acara ya. Ini ada hal yang unik ya. Nah, jadi kita kasih mereka tulis kesan-pesan dan pertanyaan supaya anak-anak itu tidak penasaran dan tidak stres gitu ya. Ternyata setiap tahun suhu kumpulin pertanyaan mereka, habis baca suhunya yang stres. Karena pertanyaan anak-anak sekarang beda dengan kita dulu. Kita dulu kuai-kuai, nggak boleh bertanya ya. Coba ini ada orang-orang dulu, kalau habis sesi pertanyaan kita tanya, nggak ada yang mau bertanya. Kalau anak sekarang nggak main-main, semua mau tanya, suhunya stres. Jadi di dalamnya ada satu pertanyaan yang unik ya. Mau dengar? Nah, itu topik pembahasan hari ini. Suhu, izin tanya, kenapa harus namaskara? Ini pertanyaan enggak? Menurut saya ini pertanyaan yang tidak perlu ditanya, ya kan? Di dalam pikiran saya ini enggak pernah menjadi pertanyaan, karena dari dulu saya ke wihara yang pertama kali ya harus bernamaskara, ya kan? Terus saya jawabnya apa? Saya juga bingung. Oh, saya bilang, ya namaskara untuk menghormati Buddha. Kenapa harus dihormati? Saya bilang, karena jasanya sangat besar mengajarkan Dharma untuk kita terlepas dari penderitaan. Nah, terus kenapa pakai namaskara? Bingung ya? Oh, kayak di mama kamu kan, kamu kangen sama mamamu kan? Nah, waktu hari ibu kamu pai kan? Ya kan? Orang menikah juga waktu pernikahan dia pai kan? Siapa yang pernah pai? Berarti pernah menikah. Ya, pai 2 kali? Pai 3 kali? Nah, jadi kata anak-anak, itu kan seumur hidup kan 1-2 kali doang ya kan? Atau setahun sekali. Ini pagi sore, pagi kebaktian pagi, kebaktian sore, mulai kebaktian pai 3 kali. Nanti gisarana sangkoi 3 kali, tutup kebaktian 3 kali, 9 kali kan? Terus nanti kebaktian sore 9 kali kan? Kenapa sebanyak itu? Kenapa harus bernamaskara terus? Bingung nggak? Bingung ya. Jadi hari ini Suhu bawa topik ini ya dari anak-anak ini ya. Dengarkan ya anak-anak. Ini topik menarik ya. Suhu pun nggak nyangka. Suhu ya, topik yang rasanya ringan tapi ternyata panjang juga kongkonya nanti ya. Sampai ke sini panik kali ya, haus terus. Soalnya di depan saya orang-orang pintar ya. Jadi begini ya. Kita lihat, kenal tidak sama bodhisattva? Pernah lihat bodhisattva yang naik gajah? Pernah? Siapa namanya?
Ini Mahayana baru ada ya. Sini tidak dipajang. Ada bodhisattva yang naik gajah. Siapa namanya? No. Wensu naik singa pakai keris. Terus dikit lagi. Ayo, dapat hadiah. Hadiahnya dari bapak ini yang di depan tadi yang pakai mic. Siapa yang bisa jawab? Dikit lagi. Yang naik gajah. Nah, yes. Tepuk tangan dong. Hadiahnya apa, Pak? Nanti ambil ya hadiahnya angpau. Ya. Jadi Hussein Pusa. Beliau dijuluki kalau Wensu Pusa. Wensu Pusa adalah kebijaksanaan tertinggi, ya. Kalau Hussein Pusa, bodhisattva yang paling sibuk, usahanya, giatnya, ya. Jadi daya upaya yang benar itu dilambangkan oleh Hussein Pusa. Beliau ada 10 ikrar. Nah, siapa yang tahu 10 ikrar? Mungkin belum tahu ya. Jadi biasa kita baca Li Jing Zhu Fo. Pertama-tama, ikrar yang pertama bernama sekara kepada Buddha, ya, menghormati para Buddha. Kedua, memuji para Buddha. Yang ketiga, banyak persembahan. Empat, bertobat atau ya mengakui kesalahan, ya. Terus kelima, dia harus bermudita cita atas kebaikan orang lain. 6, dia selalu memohon bimbingan dharma. 7, ketujuh, dia memohon para Buddha terlahir di dunia ini. 8, 8, apa ya? Lupa dikit ya. 一则礼敬诸佛，二则称赞如来，三则广修供养，四则忏悔业障，五则随喜功德，六则均传法论，七则请佛就是八则长随佛学。Ke-8 dia harus selalu mengikuti ajaran Buddha. 9则恒顺众生。ke-9 dia harus menyesuaikan kebutuhan makhluk hidup, ya. Jadi memberi dharma yang sesuai, memberi kebutuhan yang sesuai. 10 ke-10, ya, ini sibuk sekali ya. 10 ini dilaksanakan setiap hari, ini berat juga ya. 10 perlimpahan jasa yang universal, gitu ya. Nah, jadi kita melihat di dalam 10 ikrar ini, kenapa menghormati Buddha diutamakan, ya. Sepertinya tidak terlalu penting, tapi kenapa diutamakan, ya? Jadi jawabannya ini, ya. Jadi menghormati Buddha adalah fondasi untuk melaksanakan 9 yang lain. Karena apa? Ini ada 4 alasan, ya. Pertama, hanya dengan menghormati para Buddha terlebih dahulu dengan sepenuh hati, gitu ya, seseorang dapat mengembangkan keyakinan dan tekad untuk mempelajari dharma. Begitu ya. Nah, kedua, menghilangkan kesombongan. Jadi kalau kita bernama sekara juga jangan sombong, ya. Aku bernama sekara, dia enggak loh. Ya, jadi itu udah malah menjadi kesombongan, gitu ya. Tapi ini tidak ada tempat untuk nama sekara. Jadi biasanya datang nama sekara enggak. Tadi Su juga mau nama sekara tapi enggak bisa, ya. Nah, aneh juga kalau Su nama sekara sendiri, gitu ya. Kalau bisa kita ada paitin untuk semua bisa nama sekara karena baik, ya. Nah, ketiga, membuka kebijaksanaan batin kita, ya. Ini ada alasannya nanti, ya. Keempat, mengurangi karma buruk, menambah kebajikan. Kok bisa? Enak aja, sudah berbuat karma buruk, nama sekara aja beres. Nah, ini ada ceritanya, sabar. Ada namanya sabar? Ada, semua terkenal ya, sabar ya. Mana? Hah? Di atas ya. Hai, sabar.
Nah, jadi dengarkan baik-baik ya. Pertama-tama, hanya dengan menghormati para Buddha, ya, seseorang dapat mengembangkan keyakinan terlebih. Kalau Anda tidak menghormati saya atau seseorang yang berbicara di depan, ya, Romo atau siapa, dia bicara apa atau suruh bicara apa, masuk enggak? Ingat enggak? Ingat pun dimaki-maki atau tidak dipraktekkan, benar nggak? Karena tidak hormat, tidak yakin, begitu ya. Makanya kita kalau mau belajar Dharma, pertama-tama kamu harus hormat dengan Buddha dulu, gitu ya. Jadi wujud dari hormatnya adalah namaskara, gitu ya. Jadi contohnya ini ya, namanya kongko. Aku harus ada ko, harus ada ceritanya. Ini sudah mau kongko dulu ya. Dengarkan baik-baik gitu ya. Jadi ambil dari cerita namanya ya, kitab Awadana Sattaka. Di Theravada ada nggak? Nggak ada. Ya, nggak ada Awadana Sattaka. Itu catatan-catatan para arahat. Gitu ya. Nah, jadi di India waktu itu ada satu wihara yang didirikan di hutan pinus. Wihara itu dihuni oleh kira-kira 100 biku. Gitu ya. Di dalam hutan ada begitu banyak biku yang tinggal di wihara itu. Jadi dinamakan wihara pinus karena di hutan pinus. Jadi tahu nggak Anda semua, bantai-bantai mau makan, masak enggak? Enggak. Terus kemana? Pergi? Kemana? Ke restoran. Jangan dong, jawab dong. Kalau enggak kemana? Kedai kopi. Ke Jakarta. Pendapat. Sorry. Ke Jakarta ya, kalau dari Surabaya ke Jakarta sampai kelaparan ya. Pindah patah. Kalau pindah patah ada aturan ya kan? Pindah patah ya harus pagi kan, nggak boleh malam ya. Dulunya boleh malam, tapi suatu ketika karena malam-malam masih pergi pindah patah, pas ketok pintu orangnya lagi hamil, pas ada petir kilap gitu menyinari, itu giginya yang nampak doang ya, mukanya hitam sehingga yang buka pintu itu kaget sampai keguguran. Jadi nggak boleh pindah patah di siang, di malam gitu ya. Nah tapi ini ya semuanya kan pindah patah pagi sebelum siang. Jadi nanti pulang siapa yang belum dapat dibagi bersama-sama. Makanan nggak boleh pilih, nggak ada harus jacai karena nggak bisa pilih. Oke? Jadi ada aturannya. Jangan memilih keluarga yang kaya atau miskin. Karena apa? Dalam pindah patah itu bantai-bantai juga Cien itu bukan pergi ke rumah duka ya. Cien itu mengikat dharma, mengikat karma, gitu ya. Jadi ada ikatan karma, baik mereka bisa membabarkan dharma untuk orang yang memberikan dana makanan. Oke? Jadi nggak boleh hari ini ke situ, besok ke situ lagi, kamu lagi, ya kan? Nah, jadi aturannya begitu. Nah, jadi di dalam rombongan biku-biku, dalamnya ada juga biku yang tua, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak bisa pemahaman dharmanya masih belum gitu ya. Nah, dia bisa ikut di belakang orang gitu, nyaman, ya kan? Nah, jadi itu untuk pemula boleh begitu. Nah ini saatnya dia harus berperan karena di situ ada satu orang perempuan yang sangat berbakti. Itu upasika yang sudah lama mendengar dharma dari senior-senior. Nah, jadi dari dulunya ternyata yang pintar-pintar sudah memberi dharma kepada upasika ini. Jadi upasika ini dia karena terlalu gemar mendengarkan dharma,
dia bertekad, aku setiap hari mau memberi dana makanan untuk 1 biku. Jadi dia memberitahu kepada wihara itu, tolonglah setiap hari utuskan 1 orang biku untuk membimbing saya di rumah saya, menerima makanan dari saya. Nah, jadi sudah oke, begitu. Nah, yang pintar pergi. Tapi harus ganti orang kan? Lama-lama kegilir yang ini, yang agak bodoh, tua, dan baru menjadi biku. Nah, waktu itu giliran dia bagaimana? Dia merasa, aduh cepat banget, sedangkan aku belum memahami apa-apa. Ya, juga tidak ada sesuatu yang saya capai gitu. Bagaimana saya, tapi tidak bisa tolak. Dia dengan berat hati dia menerima. Jadi habis itu, nah ceritanya Upasika ini sudah tunggu di rumah. Nah, Bante itu dengan berat kakinya dia jalan dengan pelan. Nah, Upasika ini tunggu sampai ini sudah mau lewat jam makan ini. Bagaimana nih, belum ada orang. Maka dari itu dia buka pintu, melihat dari kejauhan, itu dia, ada seorang biku datang dengan langkah yang mantap, pelan, tua lagi, pasti senior. Dengan hormat dia mengharapkan, hari ini semoga aku dibimbing sampai mencapai pencerahan. Dengan begitu loh semangatnya. Nah, ini yang tua, pasti senior, langkahnya itu mantap, walaupun terlambat tidak tergesa-gesa. Dia bilang, waduh mantap banget, pastilah ini orang pintar. Terus sampai datang dia membuka pintu. Nah, dalam itu si Bante ini tidak bisa, dia masih menahan gejolak emosinya ya. Jadi dengan langkah yang tenang dia masuk, tapi dia lagi mikir, bagaimana aku selanjutnya, gitu ya. Nah, jadi Upasika ini mempersilahkan Bante untuk makan. Nah, makannya pun pelan. Dia menunda waktu ya, Bantenya pelan. Gimana nih, makan. Tapi akhirnya habis juga. Nah, makanya itu, waduh, Upasika melihat, waduh, ini kunyahnya mungkin 1 suap itu berapa kali kata Bante? 32 ya? Hah? 32. Nah, ini luar biasa. Ini benar-benar menjalankan ajaran Buddha dengan baik gitu ya. Dengan saking hormatnya, dia bersujud meminta bimbingan Dharma. Bantenya diam. Nah, dia merasa, aduh, mungkin aku kurang hormat. Dia mohon lagi, Bante, bimbinglah saya, gitu kan. Kepalanya nunduk sampai ke bawah ya, menantikan bimbingan. Karena sangat hormat, dia gak berani melihat Bante. Jadi Bantenya mikir ya, karena aku sangat bodoh, dia gak tahu aku ini bodoh. Kayak Anda semua yang gak tahu ya, saya ini gimana. Jadi, wah bagaimana ya, gemetaran. Terus karena dia tidak tahu aku ini bodoh, dia mengharap-harapkan, sedangkan aku sangat menderita. Aduh, ini sangat menderita. Jadi Upasika meminta lagi, dia langsung terucap, karena kebodohan sungguh menderita. Dengan kata itu Upasikanya mendengar, karena enggak melihat, dia langsung kepikir, kebodohan itu adalah awija. Anda ingat enggak 12 mata rantai ya, sebab musabab yang saling bergantungan. Tahu enggak dari awija, sangkara? Siapa yang hafal? Dari kebodohan, terus karma, terus kesadaran, ada 12 ya, kesadaran, terus terjadilah rupa, nama dan rupa ya, itu mental dan
tubuh gitu ya. Terus dapatlah 6 landasan indera. Nah, karena ada 6 landasan indera, adalah tuh kontak antara indera dan dunia eksternal gitu ya. Karena ada kontak adalah perasaan ya, karena ada perasaan adalah suka, tidak suka. Karena ada tidak suka, suka itu adalah kemelekatan. Kelekatan adalah timbul lagi keberadaan. Habis itu ada lahir, tua, mati gitu. Jadi siklus yang tidak berakhir gitu ya, 12 itu. Nah, yang dikatakan Bante tadi karena kebodohan, itulah sesungguhnya benar-benar derita. Mendengar itu beliau ini benar-benar harus orang yang punya pikiran jernih baru bisa mengerti, dan itulah yang membuat kita menderita. Dia mendengar itu, dia terdiam sejenak. Habis itu secara tidak disangka dia mencapai tingkat kesucian pertama, yaitu Sotapanna. Nah, dengan gembiranya dia berpikir, aku mau memberi sesuatu untuk berterima kasih kepada Bante. Nggak tahu tadinya waktu dia menyentuh ya matanya tidak melihat gitu, Bantenya sudah kabur. Bantenya kabur karena kalau dia bangun nanti bagaimana aku benar-benar nggak bisa berceramah. Dia kabur, tapi dari tadi dia kabur ini upasikanya begitu bangun langsung ke gudang cari selimut, dapatlah sebuah selimut yang paling bagus. Dia keluar dengan berlari mau persembahan ke Bante. Bantenya kemana? Tadi nggak sadar dia, Bantenya udah nggak ada. Dia buka pintu, udah nggak ada. Cepat banget, pasti sudah terbang katanya. Dengan kesaktiannya, itulah orang suci katanya ya. Nah, habis itu apa yang terjadi? Seperti kata-kata Pak. Jadi dia lari, dia ngompat ke kamar. Ya, bukan. Ini belum ngompat ya. Dia baru pulang sekali. Upasikanya udah datang ngejar gitu. Dia ketakutan, waduh kali ini pasti ditagihin utang, ini aku nanti pasti dipermalukan di depan susyong saya. Dia ngumpet kemana? Ke kamar. Habis itu upasika masuk mau cari ini namanya Mahala ya. Bante Mahala di mana? Nah, cari ngumpet nggak ketemu. Jadi kepala wiharanya yang sudah senior, yang sudah mencapai arahat, mulai memperhatikan tadi salah siapa gitu. Sekali lihat, ternyata mengetahui upasika ini sudah mencapai Sotapanna berkat Bante itu. Nah, jadi dipanggillah keluar. Nah, terima, ini persembahan untuk kamu. Sedangkan yang dimaksud oleh upasika 12 mata rantai itu apa? Nah, disitulah arahatnya, gurunya mengajarkan Bante Mahala ini sampai beliau juga mencapai Sotapanna. Nah, ini cerita ini ya betul-betul memperlihatkan kita Chongkong Jing Zong Qiu. Jadi dharma itu kita dapati dari mana? Woman Shufa dari mana? Dari rasa hormat. Ya, jadi kalau kita tidak hormat, ini bukan saya minta dihormati ya, tapi kita sama guru sekolah pun, kalau kita nggak hormat sama dia, nggak masuk pelajaran yang dia berikan. Betul nggak? Betul. Jadi lain kali kalau ada Bante datang atau umat biasa pun, ya banyak umat biasa yang jauh lebih pintar daripada anggota sangha untuk pengertian dharmanya ya. Kita melihat, ini orang biasa, kita nggak hormat. Nah, apa yang dia berikan pasti kita nggak masuk. Ya, percuma kita datang mendengar. Jadi kita mendengar pasti dengan rasa hormat. Nah, itu ya. Nah, itu poin pertama untuk namaskara. Kedua, menghilangkan rasa sombong. Karena apa? Dengan kerendah hati ya. Ya, karena kesombongan itu ya
adalah hambatan seseorang untuk mempelajari sesuatu ilmu dari yang lain gitu ya. Nah, jadi untuk belajar kita harus merendahkan hati ya, apalagi dalam praktek spiritual gitu ya. Ya, jadi apalagi ya kita dengan Buddha Dharma seperti ini contoh ya. Pernah nggak dengar Hui Neng Liu Zu, Hui Neng Da Shi, Hui Neng? Pernah dengar? Di Mahayana ya ada Master Zen yang pertama Bodhidharma ya, Tamo Jusu, pernah dengar? Tamo. Nah, setelah itu Hui Ke. Nah, yang keenam namanya Hui Neng, itu yang terakhir ya. Nah, Hui Neng itu Master Zen di abad ke-8 ya, di pertengahan abad 8 gitu ya. Hui Neng Da Shi. Nah, dia itu ada satu buku yang namanya Liu Zu Tan Jing. Nah, itu dinamakan Jing ya. Sebenarnya selain yang Buddha ucapkan atau muridnya yang mengajarkan di waktu Buddha, semuanya tidak disebut sutra, cuma disebut sastra ya. Ya, biasanya kalau di Theravada itu namanya Abhidhamma gitu ya. Nah, ini kok dia bilang Jing. Nah, padahal ini bukan dari Buddha ya. Dan Liu Zu itu ya, master ke-6 itu, Master Zen yang ke-6 itu, dia tidak bisa membaca. Karena dari orang miskin ya, tidak belajar, tidak sekolah, dia tidak melihat, mengenal huruf gitu ya. Soalnya kok ada buku ini dari catatan muridnya. Catatan apa? Tentang orang-orang yang datang meminta bimbingan Dharma kepada Liu Zu Hui Neng Da Shi. Ini sangat terkenal di Buddhis Mahayana Zongguo gitu ya. Liu Zu Hui Neng Da Shi. Setelah beliau meninggal, jasadnya itu tidak membusuk, masih ada di Guangdong. Jadi Anda pencuri ya yang tidak percaya ya. Nah, masa ini manusia bisa seutuh gitu dia korek dilubangin belakangnya? Apakah ini plastik patung atau benar manusia? Sekali bongkar baru melihat semua organnya? Benar-benar manusia. Memang Liu Zu Hui Neng Da Shi itu meninggal pun ini sebagai relik yang tidak membusuk gitu ya. Nah, jadi ceritanya dalam Liu Zu Tan Jing itu begini ya. Salah satu kasus, ada satu orang datang bernama Fata. Fa itu Dharma ya. Ta itu mencapai atau sampai ya. Ta atau ta gitu ya. Atau Fata itu banyak gitu ya. Jadi namanya Fata ini datang biasanya kan orang yang datang pasti namaskara. Nah, ini topiknya kembali ke namaskara. Ya, kita mau meminta bimbingan Dharma, biasa kalian sama Bante kan namaskara juga kan? Apalagi ini orang di rumah, kamu pendatang, harus dong namaskara. Tapi Fata ini namaskara juga. Namaskaranya beda. Orang namaskara kan 5 titik menyentuh bumi. Dia kepalanya tidak mau menyentuh. Masih ada kira-kira segini. Terus matanya melihat ke atas. Melihat mukanya guru ini ya, Liu Zu. Melihat. Jadi namaskaranya melihat begini. Nah, dengan tindakan begitu saja, Liu Zu sudah tahu apa yang terjadi. Mau lanjut? Lanjut. Ngantuk belum? Su kurang semangat ya, harus diberi tepuk tangan dulu. Terima kasih ya dong, karena apa? Harus mengapresiasi orang ya, baru orang bisa semangat. Ini adalah karma baik. Jadi dengan itu Anda sudah mendapat karma baik loh tadinya ya.
begitu melihat dia, Namaskara aja tidak menyentuh tanah, Huizu langsung sadar bahwa dia ini datang untuk apa. Jadi Huizu mulai bicara, kamu Namaskara aja nggak hormat, mendingan jangan Namaskara. Huizu bilang begitu ya. Apa sih yang membuat kamu punya hambatan begitu? Katakanlah. Huizu tanya dia begitu. Jawabnya apa? Aku sudah membaca Sadharma Pundarika Sutra sebanyak 3000 kali. Wah, itu luar biasa. Bapak Ibu pernah nggak membaca Sadharma Pundarika Sutra? Saya, kalau waktu di sekolah, karena saya juga tidak terlalu cepat membaca ini huruf Mandarin, saya 2 hari pun nggak kelar loh. Nah, dia semudah itu bisa baca 3000 kali. Apa dia nggak sombong? Jadi karena itulah dia merasa pasti Liu Zhuhui nanti belum mampu mencapai begitu, sehingga dia Namaskara pun meremehkan gurunya gitu ya. Jadi itulah hambatan. Nah, jadi dengan begitu ya, Liu Zhu langsung jawab, orang membaca sutra harusnya bisa menghancurkan kilesa, menghancurkan kesombongan. Kenapa kamu sampai 3000 kali membaca Sadharma Pundarika pun kamu malah menjadi terikat, jadi sombong? Wah, jadi ini ya orang waktu itu ya, kalau kita lihat cerita-cerita Zen ya, memang mereka itu kasar. Mereka mendidik murid itu langsung pyak, kasar. Jadi nggak ada ampunnya lagi, sampai dia malu baru dia sadar, memang aku ini belum mengerti apa artinya begitu banyak huruf dari Sadharma Pundarika Sutra. Nah, dengan itu baru dia dengan hormat berlutut memohon bimbingan Dharma. Baru Liu Zhuhui Nangtase suruh dia bacain. Dia kan sudah hafal 3000 kali. Dia bacain bab pertama aja langsung stop. Langsung Liu Zhuhui Nangtase kan sudah orang yang mencapai kesucian, sudah arahat. Dia langsung mengerti keseluruhannya dan dia jelaskan disitulah dia mencapai pencerahan. Begitu ya. Nah, jadi harus dengan rendah hati, harus ya Namaskara. Nah, karena apa? Namaskara berarti kita mengakui kelemahan kita. Ya, Buddha sudah mencapai penerangan sempurna, sedangkan kita masih rolling di dalam samsara gitu ya. Makanya kita wajib Namaskara gitu ya. Ketiga, Buddha adalah perwujudan kebijaksanaan tertinggi. Jadi Namaskara ya dapat membuka kebijaksanaan batin kita. Nah, jadi memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang Dharma. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar, pernah ikut kebaktian Mahayana, ada San Gui pernah baca Zi Gui Fo, ya kan? Biasa kita Buddha saranam gacchami. Sudah itu. Sudah Kuei-Fo pasti ada sambungnya. Kalau Mahayana bukan aku berlindung kepada Buddha, stop. Aku berlindung kepada Dhamma, stop. Bukan begitu. Tapi dia ada semoga semua makhluk ya. Namanya juga Mahayana, harus membangkitkan kita untuk menolong umat, menolong semua makhluk. Jadi semoga semua makhluk Pijie Tatao Fa Wu Sangxing. Pijie Tatao itu apa? Memahami ajaran besar ini, yaitu ajaran Buddha, Fa Wu Sangxing, dan bertekad untuk menjadi Buddha gitu ya.
Nah, jadi membuka apa? Kebijaksanaan batin kita. Jadi kita dengan bernama Sekara, dengan Kue Ivo, kita juga bertekad untuk memahami Dharma yang paling dalam, begitu ya, secara mendalam. Keempat, mengurangi karma buruk, menambah kebajikan. Ya, memang ada ya, di Sadharma Pundarika mengatakan Livo Ipai, sekali namaskara kepada Buddha, Livo Ipai, terus Zui Me Hesa, karma buruknya lenyap. Karma buruk yang sebanyak Heng Hesa, ya, Sungai Gangga, pasir dari Sungai Gangga itu lenyap. Kok bisa begitu ya? Makanya kita kalau Imlek ada Pai Chan. Siapa yang pernah ikut Pai Chan? Yang pai terus ya. Nah, itu supaya karma buruk bisa menjadi ringan ya. So pernah ngelihat orang Taiwan ya, dia kalau orang sekarang ya, cuman ya maaf ya, di wihara kita dulunya kita sediain bangku sederet untuk orang yang nggak bisa namaskara ya, yang lainnya seratusan duduk di paitin di bawah ya, ada alas duduk. Kemudian nggak cukup lagi 2 baris 3 baris, sekarang semuanya duduk. Yang mau duduk di bawah tinggal sedikit. Karena apa? Semuanya mungkin ya bisa pai pun tidak mau pai. Karena apa? Merasa capek. Tahu nggak? Jadi seharusnya ya dikasih penjelasan gitu ya. Tapi Anda juga jangan sampai nggak bisa pai, malu ke wihara. Ada kursinya tetap ada. Tapi ya orang yang bisa pai itu sangat berkah ya. Itu saya lihat orang Taiwan itu ya, mungkin orang bilang kamu lahir cacat ya. Jadi dia itu cacatnya gimana? Kakinya itu terlipat ke depan. Jadi waktu dia pakai tongkat 2, kakinya satu kakinya hadap ke depan. Bisa bayangkan? Nah, jadi dia pai itu sangat sulit ya, karena kakinya di depan. Tapi dia begitu giat sampai saya melihat dia itu saya sedih banget. Nah, karena apa? Dia lahir sudah begitu, berarti dia memang harus chan hui. Ya, supaya karma buruknya itu bisa terlepas. Ya, semoga kelahiran yang akan datang memiliki tubuh yang baik. Nah, sekarang kita memiliki tubuh yang baik ya. Kita bisa pai dengan sempurna. Kenapa tidak? Gitu ya. Nah, jadi emang bisa pai, bisa mengikis karma buruk. Ya, banyak sutra di Mahayana yang memang bisa. Nah, ini kisahkan satu yang dari ini ya. Cerita ini dari Winaya kita ya. Jadi ini bukan sembarang cerita ya, dari Winaya ya. Nggak berani ya cerita yang nggak jelas atau cerita bikinan orang sekarang ya. Ini dari sutra atau dari catatan-catatan yang benar ada ya, dan dari Winaya. Ada seorang raja bernama Udayana ya. Raja Udayana ini ya dari kerajaan Kausambi gitu ya. Nah, jadi waktu itu dia punya anak buah ya, pejabat tingginya bernama Pindola Bharadwaja. Pernah dengar? Pernah cerita di sini ya. Pindola ini orangnya juga nakal ya. Waktu itu merebut satu patah yang orang taruh tinggi-tinggi, siapa yang bisa ambil akan mendapat patah yang sangat mahal. Beliau merasa semua nggak bisa, sedangkan murid Buddha itu diremehkan, nggak bisa terbang, nggak punya kemampuan untuk mengambil, sehingga dia nggak sabar, dia pergi ambil dengan menunjukkan kesaktiannya. Jadi Buddha menghukum dan memesan semua murid itu tidak boleh menampakkan kesaktian kepada orang luar ya, kepada masyarakat gitu ya. Oke, itu pernah dengar? Ingat? Lupa ya, nggak apa-apa. Ini sebut lagi namanya Pindola Bharadwaja. Jadi kalau kita lihat ada Sepalohan. Siapa yang tahu Sepalohan? 18 arahat. Di dalam arahat itu ada satu orang yang duduk di atas punggung rusa. Ada? Nah, dialah
ya. Salah satunya Pindola Bharadwaja. Nah, jadi sebelum dia menjadi biku, dulunya dia adalah anak buahnya raja ini, Raja Udayana. Nah, raja ini sangat gemar mendengar dharma dan jadi pengikut Buddha. Nah, dia perkenalkan Pindola ini untuk menjadi siswa Buddha, jadi biku. Setelah jadi biku, mencapai arahat. Setelah mencapai arahat, raja ini sangat senang tiap hari mengunjungi dia. Pagi datang memberi hormat, unshin ya, tidak nama sekarang unshin. Sore datang lagi memberi hormat, gitu ya. Jadi beliau itu tahu ya, raja ini punya karma-karma buruk ya, tapi sekarang masih untung ya, dia tahu menghormati orang suci. Jadi masih sementara aman. Dia biarkan, dia datang hormat tanpa menyambut. Nah, lama-kelamaan di samping Buddha ada siapa? Ada pejabat besar yang iri. Dia mulai mengatakan kepada raja, "Raja, dia itu sudah sangat sombong ya, menginjak kepala ya. Padahal dari dulu dia juga anak buah raja kan. Sekarang masa raja datang tanpa disambut? Unshin juga dia biarkan aja. Mana boleh begitu." Jadi dihasut punya hasut, raja itu gengsi, malu, marah. Habis itu dia bilang, "Oke, besok saya datang, kalau dia tidak bangun menyambut saya bunuh dia." Nah, dengan tekad begitu, mau membunuh seorang arahat, nah itu kan bisa jatuh ke kemana? Neraka lah. Jadi itu salah satu karma berat yang susah untuk bangkit lagi. Nah, besoknya datang. Raja datang, Pindola sudah bangun, menyambut dia dengan sangat sopan, unshin lagi. Jadi raja merasa heran. "Kamu kenapa menyambut aku?" "Oh, memang takut aku bunuh ya?" Dia bilang, "Aku menyambut raja demi raja." "Terus kenapa kemarin gak nyambut aku? Dan kemarin-kemarinnya gak menghiraukan hormat aku?" "Aku demi raja." "Kok semuanya demi aku?" Nah, ini saya jelaskan. Tadinya saya tahu raja datang dengan niat yang baik dulunya ya. Itu bisa mengikis karma buruk. Nah, jadi demi raja saya biarkan. Sekarang saya tahu raja datang dengan niat buruk, mau membunuh saya. Coba, kalau raja bunuh saya, raja masuk neraka. Kalau raja tidak bunuh saya sambut raja kan, raja tidak membunuh saya. Raja hanya kehilangan tahta. Kehilangan tahta tahu? Kerajaannya hancur, direbut orang. Waduh, raja ini mendengarnya kaget. Dia bilang, "Yang benar raja?" "Iya." "Berapa lama lagi?" 7 hari. Raja langsung pulang, siap siaga. Cek gudangnya, makanan, cek tentaranya, senjata, semua dia siap siaga. Hari pertama aman, hari kedua aman, sampai hari ke-6 aman, hari ke-7 sampai tengah hari aman-aman saja. Dia mulai santai, bawa ya dayang-dayang di dalam pergi main. Disitulah kesempatan negara tetangga menghancurkan negaranya, sehingga dia ditangkap sampai 6 tahun. Begitu ya, untung tidak dibunuh. Nah, jadi itulah ya sebenarnya Pindola itu, yang mulia Pindola ini membiarkan karena menghormati seorang arahat punya karma baik. Begitu ya. Nah, jadi ini kembali
ke pertanyaan anak-anak tadi ya, kepada saya kenapa bersujud. Ini saya menjawab dengan beberapa cerita ini ya. Tapi bagi saya itu memang saya nggak tahu kenapa kalau ke wihara itu nggak pernah bertanya, langsung saya namaskara, sujud nggak masalah. Kenapa anak-anak ada masalah? Sedangkan kita pikir ya, pernah nggak mendengar cerita Pangeran Siddhartha waktu melepaskan keduniawian? Ada cerita itu kan? Potong rambutnya, dilempar ke udara. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Coba Bapak tolong yang depan. Apa yang terjadi? Jatuh enggak? Habis dilempar jatuh enggak? Enggak. Terus kemana? Ke luar angkasa, diambil para astronot. Hah? Atau gravitasi dari planet lain hilang. Hilang ke mana? Disambut oleh Dewa Saka. Dibawa kemana? Ke surga Tawatimsa untuk dipersembahkan. Nah, saya mendengar begitu, rambut seorang Buddha yang belum mencapai kesempurnaan, cuma pangeran, potong rambut dilempar aja, para dewa pun menyembah. Ini Buddha Rupang yang benar-benar melambangkan Buddha yang telah mencapai penaraang sempurna. Apa masalahnya saya sujud? Saya nggak pernah timbul pertanyaan begitu, tapi anak-anak sangat kreatif ya, bisa bertanya seperti itu. Dan mungkin juga banyak orang juga merasa itu tidak perlu, maka saya sampaikan hari ini sampai panjang lebar. Apakah Anda masih ragu? Lain kali mau namaskara enggak? Awas ya. Terus ya, satu lagi pertanyaan. Bisa kita melihat ya, kita kadang ikut-ikutan orang, wah ada bante, namaskara. Semua berebut namaskara. Perlu nggak suhu? Perlu nggak? Yang perlu tunjuk tangan. Nah, yang tidak perlu tunjuk tangan. Yang nggak tahu tunjuk tangan. Antara tahu dan tidak tahu tunjuk tangan. Nanti antara tidak tahu tidak tahu. Jadi begini ya, saya rasa untuk menunjukkan hormat kita boleh saja namaskara, tapi pada waktunya, pada tempatnya, ya kan? Pernah saya tanya, saya mau sambut suhu ke airport, apakah saya harus namaskara? Suhu bilang jangan. Kenapa jangan? Siapa tahu? Karena di luar banyak yang non-Buddhis. Orang pasti, ya kita harus jaga image supaya orang tidak menfitnah. Sesama manusia kok namaskara, emang dia tidak mati? Bisa orang menganggap begitu ya. Orang tidak tahu kadang kita menyembah. Saya juga penceramah, saya namaskara. Saya tidak peduli dia itu lagi ceramah main HP, saya tetap, karena saya menyembah jubahnya. Gitu ya. Nah, tapi kalau saya ya ketemu Bante Acambram, di situ juga bukan di wihara, tapi saya pai. Dia juga terima dengan tersenyum, gitu ya. Jadi belum tentu di wihara, karena di situ kumpulan Buddhis semua dan datang mendengar ceramahnya saya pai. Nggak masalah. Ya, jadi jangan di pinggir jalan kamu tiba-tiba pai, ntar ketabrak. Ya. Satu lagi, beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Sekarang suhu di sini, kalian mau pai, ngobrol tukar posisi. Kamu mau pai sini bentuknya di altar. Nggak boleh tahu. Jadi biasanya kita kalau mau pai sama seorang anggota sangha, ini anggota sanghanya, ini altarnya,
kita di sini, ya kita pai di sini aja. Jangan kamu dia hadap ke sini pun kamu pai ke sini, nggak boleh ya. Kalau bisa kamu ke sini pai. Jadi dua-duanya kena ya. Jadi seorang anggota sangha tidak boleh ya melebihi Buddha, nggak lebih tinggi dari Buddha sampai dia dapatnya buntut. Kita anggota sanghanya kita pai. Jadi perhatikan satu hal ini ya. Terus kalau bantainya biasa di Mahayana pasti ipai gitu. Ipai itu apa? Namaskara sekali, tapi itu sibuk namaskara 3 kali karena merasa lebih hormat. Benar nggak? Banyak orang begitu. Tapi kalau istilah orang Tiongkok, Kongjing buru chongming, ya kita menghormati, tapi lebih baiknya kita menuruti. Orang udah bilang 1, kita ngotot mau 3, gitu ya. Jadi kalau 1 kamu jawabnya Amitofo gitu ya. Terus suhunya lagi makan, kamu begitu datang pai, boleh nggak? Nggak boleh. Orang lagi makan nggak usah. Biasa kita kalau sanghadana memang kita kasih angpau dengan berlutut itu nggak masalah. Tapi kalau cuman untuk pai, orang lagi makan dia juga nggak bisa ipai, enggak. Dia biarkan aja, emang kenapa? Ya, satu lagi kalau kita lagi kebaktian, lagi baca parita, bantai lewat, kamu juga enggak usah untuk nama budaya bantai puyong, enggak usah ya. Nah ini kisahnya saya pernah di Taiwan ya. Kita malam kan ada bel tutup, bel penutupan kegiatan hari ini kita pakai bel. Nyanyi itu apa? Sangat sakral ya kita anggap ya. Terus ada satu biku datang marah-marah di situ karena kita enggak hiraukan dia, dia marah, tersinggung karena dia memang guru pendidik kita ya. Nah terus di dalamnya ada satu biku nih bilang jangan takut, dia bilang jangan takut. Nah habis itu dia baru jelasin, dia sampai menuntut ke yang lain pun dia salah. Karena apa? Kita sedang membaca ya, kita sedang membaca itu parita bel penutupan. Jadi kita tidak perlu memberi hormat kepada beliau. Jadi kalau kalian lagi baca parita pun nggak usah sengaja berhenti, nanti bantainya juga kita nggak tahu gimana ya. Kadang banyak aturan-aturan yang kita tidak mengerti ya, padahal kita hormat dengan niat baik gitu ya. Oke, jadi sampai di sini Dharma yang saya sampaikan. Apakah mau disambung? Apakah ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya, suhu usul ya. Tanyalah suhu suka minum kopi enggak? Suhu suka ke kedai kopi yang mana? Gitu ya. Oke? Baik Bapak Ibu, demikianlah sesi Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Suhu Sianpit. Seperti biasa, kita akan membuka sesi pertanyaan ya Suhu ya, boleh ya. Untuk yang bertanya langsung, bisa langsung maju ke depan. Dan untuk yang ingin bertanya via WhatsApp, bisa ke nomor 081199210098. Namun karena waktunya memang agak terbatas ya, untuk yang bertanya langsung ke depan, saya batasi hanya 1. Dan untuk yang bertanya di WhatsApp mungkin hanya 2. Jadi tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, marilah kita menyanyikan satu buah lagu.
kita buka tuntunan puja bakti kita pada halaman 69. Hanya ada satu guru yang kupuja, Guru Maha Agung serta bijaksana, yang telah memberikan ajaran mulia, membimbing semua makhluk dari samsara. Hanya ada satu guru yang kupuja, Sang Buddha Guru yang maha sempurna. Ajarannya bagaikan pelita, penerang dari gelapnya dunia. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta kasih Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat temannya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita ulangi kembali. Hanya ada satu guru yang kupuja, Guru Maha Agung serta bijaksana, yang telah memberikan ajaran mulia, membimbing semua makhluk dari samsara. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta kasih Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat temannya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta kasih Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat temannya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita buka sesi pertanyaan. Oke, Pak, boleh silakan maju ke depan. Semangat sekali, Pak. Belum dimulai langsung ke depan. Tanya langsung. Malam Su, Namo Amitabha. Amitabha. Nah, kebetulan Su kan lagi ada ceramah tentang menghormatin bantai-bantai gitu ya, maksudnya bersujud gitu ya. Kalau pendapat saya pribadi gini ya, saya pernah dengar kata bantai itu ya, kalau kamu menghormatin saya, apakah kamu udah memang sekarang sama orang tua kamu dulu gak? Itu lebih penting dia bilang, karena orang tua itu sebagai istilahnya kayak Tuhan gitu dah, karena dari dia lah yang memberikan segala-galanya. Nah, tanpa dia, kalau kamu udah masalah dengan orang tua kamu, didoain lebih manjur. Jadi pada sama susu yang ini, karena kenapa? Apalagi sekarang banyak kasus ya,
Saya ngelihat Bante-Bante kan belakang ini kan di Thailand ini ada kasus-kasus gini. Karena Bante juga manusia biasa. Karena untuk bukan zaman yang dulu punya, kalau seperti San Buddha lain lagi ceritanya. Tapi kalau untuk Bante-Bante, beberapa teman saya juga dia bilang, namaskar sama dia mah saya rasa nggak perlu lah. Ya Homa sih memang perlu hormati, tapi nggak sampai gimana gitu loh. Lebih penting ke orang tua. Kalau pendapat Suhu gimana? Makasih Suhu. Terima kasih ya. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi mungkin ini sama dengan anak-anak ya. Sedangkan makku setahun sekali. Ini sama Buddha sehari 19 kali. Ya kenapa harus bernamaskara? Gitu ya. Jadi memang penting ya kita selalu menghormati orang tua gitu ya. Cuman kalau untuk namaskara mungkin juga tidak bisa kita sering-sering melakukan seperti itu gitu ya. Nah terus kalau saya juga tidak begitu setuju orang namaskara kepada saya ya. Ada kata orang biar namaskara, kalau bante-bante yang besar, yang senior, dia biarkan orang namaskara. Kalau yang sepele, dia nggak mau dinamaskarain. Nah itu salah juga ya. Kalau saya, menurut saya, kita namaskara adalah memang tata kita ya, tata krama kita dalam Buddhis antara umat dan anggota sangha. Itu memang wajar gitu ya. Kalau kita memberi dana tatina, di dalamnya ada satu orang yang melanggar sila, winayanya nggak bagus, kita tetap kasih ya. Nggak ada kita jangan kasih, yang ini jangan kasih, nanti juga dikumpulin dibagi-bagi ya. Jadi seorang umat tidak usah terlalu khawatir bante itu benar apa tidak. Tapi kalau kita sudah tahu dia itu nggak benar, melanggar sila besar, kita nggak usah kasih hormat. Itu memang selayaknya gitu ya. Nah tapi kita juga jangan ikut-ikutan. Kalau kita belum tahu, kita sudah menghina dan meremehkan, awas loh, karmanya berat gitu ya. Nah jadi anggota sangha ini ya, kalau menurut saya apalagi melihat yang lebih tua namaskara kepada saya juga merasa malu karena saya belum mencapai arahat. Itu aja yang saya malu ya. Tapi kalau anggota sangha, biasa kita mewakili Arya Sangha, mewakili Triratna gitu ya, mewakili Buddha. Ya Buddha juga sangha gitu. Jadi memang kita kalau dinamaskarain, cuman saya harap jangan di luar aja, jaga image aja gitu ya. Pernah saya lihat yang di Thailand ya, umat berbaring di situ untuk bante injak karena di situ ada seperti basah, ada air gitu ya, ada lubang gitu. Sekali injak jatuh. Jadi komentarnya itu banyak bagus. Nah, orang menghina ini atau adat Buddhis ya. Padahal di dalam cerita-cerita Jataka ada ya. Nah, Buddha yang sebelum menjadi Buddha kali ini dia pernah terlahir sebagai seorang yang bernama Sujata ya. Nah, jadi dia itu berbaring biar Buddha yang satu lagi ya sebelumnya Buddha itu lewat gitu ya. Oke, untuk singkat waktu silakan yang selanjutnya. Boleh nggak Bapak? Ya, makasih. Terjawab ya Pak ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang di WhatsApp. Suhu, saya bacakan izin. Amitofo Suhu, Budaya, izin bertanya Suhu, apakah boleh bernamaskara ke stupa atau objek Buddhis lain yang tidak ada Buddha rupangnya? Anumodana. Stupa salah satunya juga objek. Ada juga di dalam saya lupa ya di Winaya atau di Sutra, Buddha juga membolehkan kita bernamaskara kepada pohon Bodhi. Jadi itu objek lain selain Buddha.
karena melambangkan Buddha ya. Sedangkan Buddha sesudah mencapai penerangan sempurna, dia menatap pohon Bodhi dengan penuh kanan. Begitu ya. Kalau kita namaskara juga bukan masalah ya. Kita mengingat jasanya ya. Telah melindungi Buddha selama belum mencapai kebudaan gitu. Next. Ya. Suhu, pertanyaannya sudah habis. Apakah ada kata-kata terakhir untuk disampaikan di masalah ini? Ya, saya cuman mengharap ya, Anda itu untuk menghormati ya, selain Buddha, semua makhluk juga calon Buddha, sama orang tua kita anggap juga calon Buddha, gitu ya. Ya, memang pertama-tama ya, paisan xiaoweisian, semua kebajikan yang diutamakan, yang pertama-tama adalah berbakti. Ya, walaupun kita tidak selalu bernamaskara, tapi berikanlah yang terbaik supaya papa mama senang. Saibo. Ya, papa mama juga calon Buddha. Tuilah. Oke, jadi kita sebagai umat Buddha, kita menghormati Buddha itu karena apa? Ya. Tadi sudah dijawab dengan beberapa cerita, cuma mau ada tambahan lagi satu. Kalau kita mengerti 10 julukan seorang Buddha, Anda tahu nggak? Kalau tahu julukan itu, 10 itu, Anda otomatis bernamaskara kepada Buddha. Siapa yang hafal? Diawali dengan Itipiso Bhagawa. Coba 1, 2, 3. Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wijacarana Sampano Sugato Lokawidu Anutaro Purisada Masarati Satta Dewa Manusana Buddho Bhagawati. Satu lagi Tathagata. Pernah nggak dengar Tathagata? Julai gitu ya. Anda ini saya nggak sempat lagi. Kalian kalau mau tahu baca artinya 10 itu, kamu otomatis menyembah Buddha. Gitu ya, gitu saja. Terima kasih semuanya. Amitofo. Amitofo. Suhu, ya, beri tepuk tangan buat Suhu. Sisi. Suhu, terima kasih